sekali. Jadi Polda Banten sudah melaksanakan SOP internalnya dengan sangat luar biasa. Tidak ada benturan antara buruh dengan kepolisian. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada benturan apapun, tidak ada penerobosan paksa dan juga barikade kepolisian terobos buruh, tidak ada. Masa yang masuk ke ruang Pak Gubernur itu adalah masa yang tadi mau beraudiensi dan tidak ada ruangan yang representatif pada saat itu, dan akhirnya terjadi aksi spontanitas massa. Sebagai pimpinan buruh tingkat nasional, kami mengakui tindakan menurut kursi gubernur ataupun mengambil minuman dan makanan itu salah. Tetapi ada dasar daripada itu. Mereka tidak ditemui oleh pejabat representatif di Banten, di Pemprov Banten. Itu yang terjadi, tidak ada rencana, tidak ada perintah dari organisasi untuk melakukan itu. Saya Rumus Iqbal memimpin aksi sudah 12 tahun di negeri ini. Tidak pernah ada benturan apapun. Karena kami mengedepankan aksi damai tanpa kekerasan. Jadi sekali lagi, kami berharap kasus ini agar bisa mengambil langkah restoratif justice yang digaungkan oleh Pak Kapolri. Ada ruang untuk itu. Dan juga kami minta kebesar hati Pak Gubernur Banten, Pak Wadin Halim, sebagai bapak, ini anak-anaknya semua, para buruh yang di Banten ini, agar segera mencabut laporan. Dan kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restoratif justice yang digaungkan oleh polisi saat ini. Tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini berlarut-larut. Tidak ada gunanya juga memperpanjang masalah ini. Kami semua menyadari semua juga pasti ada dasar pada saat melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih ke Polda Banten yang sudah menangguhkan penahanan anggota kami pada hari ini. Karena bagaimanapun mereka tulang punggung keluarganya. Mereka sangat ditunggu di rumahnya. Dan mereka tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Sekali lagi, mereka bukan penjahat dan tidak ada niat melakukan kejahatan. Polda Banten sudah melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan penegakan hukum. Kami hargai itu. Dan sekali lagi saya Andi Gani Nenawaya bersama Said Iqbal tidak pernah mengintervensi hukum, apalagi mengintervensi penegakan hukum di Polda Banten, tidak ada. Tapi kami meminta secara persuasif kepada Kapolda Banten, kepada Pak Ditkrimum, kami menjaminkan diri kami sebagai pemimpin agar anggota kami bisa ditangguhkan penahanannya. Sekali lagi terima kasih kepada Polda Banten, terima kasih Pak Kapolda, Pak Ditkrimum dan jajarannya, juga Pak Kabid Humas, Asito Sibitonga. Perjuangan buruh tidak akan pernah selesai. Hari ini aksi tetap dilanjutkan. Tapi saya dan Said Iqbal selalu berpesan, tidak boleh ada aksi kekerasan apapun, dalam bentuk apapun. Perjuangan bisa dilakukan dengan damai. Gugatan daripada gubernur. Yang terakhir, kami juga meminta dengan sangat bangun dialog. Maaf sekali lagi, beribu maaf. Ini bukan persoalan dengan polisi, ini persoalan antara serikat buruh dan anggotanya dengan Gubernur Banten dalam persoalan upah minimum. Kembalikan pada pokok persoalannya. Ini ada persoalan upah minimum, tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminalisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Maka kami minta setelah ini dudukan persoalan pada upah minimum, bangun dialog, karena kami merasa Gubernur Banten ini nggak mau berdialog. Ini adalah tentang bukan persoalan kriminal ansih, ini adalah persoalan tentang sebab akibat. Ada sebab maka ada akibat. Sebab karena gubernur tidak pernah mau berdialog, bertemu daripada para pengunjuk rasa, akibatnya spontanitas terjadi pelanggaran kesalahan yang tentu tidak berlebihan pada tindakan kriminal yang berat, tapi lebih pada, kalau menurut pendapat kami, ringan yang bisa didialogkan. Karena itu bangun dialog kembali dengan serikat pekerja. Pak Gubernur Banten bisa menerima putusan serikat pekerja, berdiskusi agar upah minimum yang diminta, yang diaspirasikan oleh serikat pekerja bisa dikabulkan sebagaimana telah diputuskannya SK Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP tahun 2022. Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Cilegon, Serang itu dekat sekali dengan Jakarta, nggak mungkin beda upahnya terlalu jauh. Kan jelas, Gubernur DKI adalah azas hukum, mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian PP nomor 36 menurut pendapat kami gugur. Kalau dia gugur, Gubernur bisa menggunakan diskresi untuk memutuskan. Yang kedua, pendekatan ekonomi. Bappenas menyatakan, Menteri Bappenas, setiap 5% kenaikan upah minimum, dia akan berdampak pada peningkatan atau pertumbuhan daya beli 180 triliun.
Siapa yang diuntungkan? Pengusaha, bukan buruh. Buruh itu belanja, naik upah belanja. Terus siapa yang mendapat hasil belanja? Pengusaha. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh mengakibatkan pengusaha tutup. Pengusaha hidup, karena Menteri Bappenas bilang 180 triliun tumbuh. Kalau dia tumbuh, berarti proses produksi meningkat, output produksi meningkat. Jadi apanya yang salah? Nah, pendekatan rasa keadilan juga menjadi penting. Di seluruh dunia sebagai ILO governing body, tidak pernah kenaikan upah minimum di bawah inflasi, selalu di atas inflasi. Karena inflasi itu tolak ukur makroekonomi untuk mengukur kenaikan barang. Kalau naik barang 1%, upah naik 0,8. Sini ada dua presiden buruh ya, yang menjadi penjamin untuk proses penangguhan penahanan ya. Selain itu juga ada juga dari pihak keluarga ya, di mana itu memang sudah diatur pada pasal 31 KUHP ya, adanya kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan oleh penyidik. Untuk syarat-syaratnya sendiri sudah terpenuhi, ada penjaminan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian dalam hal ini kita wajib lapor ya kepada yang bersangkutan, dan yang terpenting saat ini memang ada kemungkinan, ada peluang untuk dilakukan restoratif justice. Itu nanti kembali kepada para pihak. Kami menunggu untuk saat ini. Untuk proses pengungkapan berkas perkara masih berjalan, tapi tidak dilakukan penahanan. Untuk lebih lanjut, kami tetap menangani kasus ini dengan profesional, dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh yang sudah sangat persuasif dari proses penyidikan ini, sehingga para penyidik tidak ada kendala, dan kami tidak ada menghadapi seperti bayangkan mungkin menghadapi buruh akan menghadapi ada kesulitan untuk melakukan penegakan hukumnya. Tidak, ternyata rekan-rekan buruh sangat persuasif dan bekerja sama kooperatif juga kepada pihak kepolisian Polda Banten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, hari ini kedua tersangka sudah dilakukan penangguhannya atau seperti apa? Hari ini sudah resmi, sudah kita lengkapi persyaratannya ya dari kedua tersangka, karena pertimbangannya adalah kemanusiaan, yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga. Itu saja yang menjadi pertimbangan paling utama. Terima kasih. Oke. Terus kemudian jika tidak ada pencabutan laporan dari gubernur, apa Pak? Itu nanti proses kerja. Alhamdulillah rasanya lega. Alhamdulillah rasanya lega, dan terima kasih kepada Presiden KSPI beserta KSPI, Presiden KSPI dan beserta jajarannya. Terima kasih, dan tim Kapolda yang sudah membantu. Nah, ini pulang nanti langsung berubah, mau ngapain ini? Oke ya, udah ya, makasih ya. Hidup buruh!